Dan ya dari kayak gini, bisa jadi kayak gini. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini guys, kita mau lanjutin lagi gambar-gambaran kita sampai ke target kita 100 di tahun ini. Oke, jadi untuk video kali ini aku baru aja selesai baca manga Ruri Dragon. Dimana belakangan ini si Ruri ini lagi terkenal karena meme-nya yang menjadikan namanya menjadi Ruri Shinaga yang terkesan Batak itu, yang menjadi meme yang udah rame banget. Dan bahkan waktu manganya mau diadaptasiin ke bahasa Indonesia dirilis oleh Gramedia itu udah mengajukan namanya untuk dirubah menjadi Ruri Shinaga. Namun izinnya tidak diberikan dan manganya tetap dirilis dengan nama Ruri Dragon. Oh ya, kalian bisa lihat gambaran aku sembari aku ngejelasin Ruri ini ya. Jadi aku kepengen baca manganya ini karena banyak banget meme-nya, dimana banyak orang bilang dia ini Ruri Shinaga, dan ya ada animasi fanmade yang kayak gini. Maka dari itu aku pengen coba baca manganya, dan manganya ini baru ada sekitar 30-an chapter gitu, belum banyak juga sih. Jadi nggak sabar nunggu animenya dah. Semoga diadaptasi jadi animenya. Jadi premis ceritanya ini adalah Ruri, seorang gadis yang tiba-tiba di suatu hari saat dia bangun dari tidur untuk berangkat ke sekolah, tiba-tiba tanduknya muncul, ngebuat dia heran apakah dia bermimpi atau tidak. Setelah dia bertanya ke ibunya, ternyata dia menemukan fakta bahwa dirinya adalah setengah naga. Namun entah kenapa saking shocknya dia tidak bisa berkata apa-apa. Ya jadi gitu cerita awalnya. Dan di sini manganya itu wholesome banget ya, dimana teman-teman itu nerima dia apa adanya dengan segala keanehannya. Dimana satu persatu kekuatan naganya mulai muncul. Dia yang bisa mengeluarkan api saat bersin, bisa mengeluarkan es, dan lain sebagainya. Yang semakin berjalannya chapter, kekuatan-kekuatan barunya mulai terungkap. Namun teman-temannya tetap mendukungnya, nggak ada yang ngebully gitu, walaupun ada beberapa siswa yang manggilnya si tanduk lah dan sebagainya macamnya. Namun Ruri tidak mengambil pusing ya akan hal tersebut, dia tetap melanjutkan sekolahnya dan malah dia memiliki banyak teman baru. Ya drama-drama di dalam sekolah lah. Dan ada sedikit-sedikit bumbu romance, walaupun belum kuat banget karena masih fokus ke cerita dari Rurinya. Dan untuk artnya, manga ini bagus banget ya. Kalian bisa lihat ini contoh-contoh chapternya itu mangakanya bagus banget waktu ngegambar ini manga, sumpah. Ruri dan teman-temannya kelihatan kayak cantik banget. Stylenya itu kayak dia tuh lebih banyak lingkaran-lingkaran ya dari stylenya itu yang memberi kesan cantik aja gitu waktu kita ngeliat karakternya. Kalian bisa lihat beberapa contohnya. Tidak hanya Rurinya, tapi semua karakter perempuannya pun terlihat perfect gitu. Tiap gambarnya itu luar biasa banget ya. Dan untuk tiap chapternya ada pula lagi ilustrasi tambahan untuk jadi pembuka di awal chapternya gitu. Dan ya menurutku ini manga yang sangat recommended untuk dibaca ya. Karena manga slice of life yang nyantai gitu, belum masuk ke masalah utamanya sih. Aku nggak tahu kalau Ruri nanti semakin dikenal dunia, apakah dunianya Ruri ini akan merusak keseharian Ruri yang cuma sebagai siswi biasa gitu. Dimana kan yang tahu Ruri naga ini dari sekolah maupun ya sekitarnya gitu. Apa jadi kalau dunia tahu kalau Ruri adalah seorang naga yang bisa mengeluarkan sihir gitu, semacam petir, api, dan lain sebagainya. Apakah akan jadi kekacauan di dunia ini atau bagaimana? Dan juga belum tahu ya. Namun yang pasti dikonfirmasi bahwa naga itu beneran ada di dunianya Ruri ini ya. Karena gurunya itu adalah salah satu anggota dari perdamaian antara naga dan manusia. Bagian situnya sih yang belum diceritain. Masih fokus ke Ruri yang perlahan membuka ability-nya sebagai naga. Dan di sini juga aku penasaran bapaknya Ruri ini gimana ya. Kalau kalian baca chapter 0-nya itu kayak premis keseluruhannya aja ya. Dimana kalau kalian lanjut ke chapter 1 itu kayak ngulang lagi. Kalau di chapter 0 itu mana Ruri itu udah bertemu bapaknya ya, yang seorang naga di kuil gitu. Namun kalau di chapter 1 dan seterusnya itu Ruri belum bertemu dengan bapaknya ya.
Di chapter 0 itu, waktu Ruri bertemu bapaknya itu benar-benar naga utuh ya, yang besar banget, dan naga itu nggak bisa selalu gunain kekuatannya ya. Dimana bapaknya Ruri itu cuma bisa terbang setiap setahun sekali ya kalau nggak salah. Dan mengeluarkan api dan lain sebagainya itu cuma beberapa tahun sekali gitu. Dan ada beberapa larangan juga yang nggak boleh dilanggar tentang perjanjian antara naga dan manusia. Nah, perjanjian itu juga belum masih dieksplor sih. Masih penasaran gitu gimana antara hubungan naga dan manusia ini. Namun katanya sih Ruri ini satu-satunya naga hybrid ya, yang mana setengah naga dan setengah manusia. Apakah di belahan dunia lain ada lagi yang setengah naga setengah manusia? Kalau Ruri mau sebenarnya dia bisa jadi superhero ya. Dia punya kekuatan, punya napas api dan lain sebagainya. Menurutku udah keren banget dah. Cuman karena dia terlalu malas untuk terlihat mencolok, makanya dia ya pengen hidup santai aja gitu kayak orang-orang biasa, menikmati masa sekolahnya. Ya mungkin itu aja yang bisa aku ceritain tentang manga Ruri Dragon yang udah kelar aku baca ini ya. Kalian bisa baca juga sih, karena menurutku ini manga yang cukup bagus, dari artnya yang cantik-cantik banget, simple tapi menawan, dan tuh cerita yang wholesome tentang keseharian Ruri yang sebagai manusia hibrida antara naga dan manusia yang ingin menjalani kehidupan normal menjadi manusia. Dan untuk konsep ilustrasi yang aku buat di sini, aku buat Rurinya itu yang sedang ada di depan vending mesin di stasiun kereta. Backgroundnya ini aku dapat referensinya dari Pinterest aja. Dan untuk Rurinya ini aku buat dia itu lagi main-main sama tanduknya, dimana dia habis beli minuman kaleng dan ditaruh di sela-sela tanduknya. Karena dia itu cukup sering main-main sama tanduknya ya. Dimana tanduknya Ruri ini menjadi ciri khas Ruri banget gitu. Dari karakter ini yang gak bisa terlepaskan. Dan tanduknya ini menambah level kecantikan Ruri dan keimutannya itu strong tinggi banget dah. Makanya aku bikin konsep ini fokus ke tanduknya ya. Dan ya kalau kalian tahu aku tuh kesusahan bikin tangan. Dan gimana cara mudah bikin tangan? Ya benar, foto diriku sendiri. Aku foto kayak gini untuk ngambil tangannya, terus tinggal aku ikutin aja di ilustrasiku. Ya mungkin itu aja yang bisa aku ceritain tentang gambaran aku dan manga dari Ruri Dragon yang udah kelar aku baca. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat menikmati speed paintingku dan bye bye guys.